Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dari Mimbar Manna Klasis Makassar. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan mengawali seluruh aktivitas kita di hari ini. Untuk itu mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa Tuhan boleh memberikan kami kesegaran yang baru di pagi hari ini setelah Tuhan menyertai kami semua dalam jam-jam istirahat kami tadi malam. Terima kasih Bapa karena Engkau sudah memimpin kami untuk memasuki hari ini dan kami tahu pasti bahwa Engkau akan menyertai kami di sepanjang hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah menjadi pegangan kami di sepanjang hari ini. Bantulah kami ya Tuhan, supaya kami dapat membaca dan merenungkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42 demikian bunyinya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Bapak, Ibu, dan Saudaraku, hari ini kita bertemu dengan dua pribadi, saudara, kakak adik yang sedang melayani Tuhan. Berbicara mengenai melayani Tuhan, saudara, tentu ini adalah pelayanan yang sangat mulia dan dirindukan untuk dapat dilakukan oleh semua orang, apapun bentuknya. Seringkali atas nama melayani Tuhan, kita rela untuk melakukan banyak hal. Namun saudara sekalian, ternyata perikop ini mengajarkan kita tidak semua apa yang kita katakan sedang melayani Tuhan sampai di hadapan Tuhan sebagai satu bentuk pelayanan. Kadang-kadang ada kesamaran arah sehingga ini tidak jelas meskipun kelihatan tindakan rohani. Tapi kepada siapakah kita lakukan sesungguhnya pelayanan ini? Saudaraku, inilah yang mungkin terjadi pada Marta. Sebab dari awal, kalau kita baca perikop kita hari ini, Marta lah yang berinisiatif untuk menerima Yesus masuk dalam rumahnya untuk menumpang di hari itu. Dialah yang dikatakan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tentu dengan maksud Marta ingin memberikan persembahan yang baik kepada Yesus untuk menjamu dia. Maklumlah, memang Tuhan Yesus sangat membutuhkan kebutuhan jasmani karena ia sedang dalam perjalanan bersama dengan murid-muridnya pada waktu itu. Saudara, siapakah Maria dan Marta? Kita menemukan bagian lain di Alkitab yang menjelaskan bahwa Maria dan Marta adalah saudara Lazarus yang tinggal di Betani. Maria sang kakak, dialah yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur. Dan bahasa yang lain dikatakan narwastu murni yang sangat mahal. Ia meminyaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara, tentu ini perbuatan yang tidak lazim di masa itu. Sebab rambut bagi wanita adalah kehormatan. Ini adalah mahkota perempuan. Dan karena itu untuk menyekah kaki bukanlah sesuatu yang lazim. Tapi tindakan ini yang dilakukan Maria sangat dipuji Yesus.
Meskipun orang-orang lain pada waktu itu mengecam apa yang dilakukannya. Karena ini adalah wujud pernyataan cinta kasih dari seorang murid kepada sang guru yang dihormatinya. Saudara sekalian, menarik sekali kita perhatikan bagaimana Marta dan Maria menjamu Yesus di saat itu. Sang adik, Marta, ingin menjamu Yesus dengan masakan terbaiknya. Karena itu ketika Yesus masuk dalam rumah, ia langsung menyibukkan diri dengan banyak pekerjaan dalam dapur untuk melakukan yang terbaik bagi Yesus. Saudara sekalian, hal ini dilakukan Marta karena ia ingin supaya Yesus senang dengan pelayanannya. Tetapi apa yang terjadi dalam kesibukan itu, justru saudaranya Maria sedang duduk di dekat Yesus. Dan saudara sekalian, perbuatan ini membuat Marta tak dapat mengontrol diri. Ia malah meminta Yesus untuk memarahi kepada Maria. Ia minta supaya Maria pun turut sibuk dengan kesibukan yang ia sedang kerjakan saat itu. Bagaimana mungkin Maria membebankan semua kerepotan itu di pundaknya saja? Seolah-olah hanya dia yang berkewajiban mempersiapkan suguhan bagi tamunya pada waktu itu. Marta juga meminta supaya Yesus turut mengambil bagian di dalam perkara ini. Suruhlah saudaraku itu membantu aku. Saudara, tapi menarik, permintaan Marta direspon oleh Tuhan Yesus luar biasa. Pernyataan Yesus sebagai jawaban terhadap permintaannya. Marta mendapat koreksi yang luar biasa dari Yesus. Menurut Yesus, Marta melakukan banyak hal yang diperlukan baginya. Tapi sesungguhnya itu bukanlah sesuatu yang dibutuhkan Yesus di kala itu. Marta berpikir bahwa banyak hal yang diperlukan untuk membuat Yesus nyaman. Dan ia sekuat tenaga untuk menyediakan semua itu. Dan kehadiran Marta lebih berarti bagi Yesus daripada masakannya. Namun respon Yesus menunjukkan bahwa ia bukan tidak peduli pada Marta yang sedang bersusah payah menjadi tuan rumah yang baik. Dan perbuatan ini bukan berarti Yesus mengatakan apa yang dilakukan Marta bukanlah sesuatu yang baik untuk melayani dia. Hal ini dimaksudkan Yesus bahwa pada waktu itu Maria harus memilih satu yang terbaik dari dua pekerjaan pelayanan yang baik itu. Pelayanan Marta dapat dianggap juga baik, yang harus ia lakukan bagi sesama. Marta harus memilih yang terbaik dari dua kegiatan yang harus dipilih di masa itu. Dan Yesus menginginkan supaya Marta bijaksana memilih yang prioritas dari semua yang baik di waktu itu. Tuhan Yesus sedang dalam perjalanan ke Yerusalem, saudara sekalian, untuk kematiannya. Dan hal ini berarti bahwa Tuhan Yesus tak selamanya akan ada waktu untuk bersama dengan kedua sahabatnya ini. Dan karena itu, Yesus menegur Marta supaya ia dapat memilih waktu yang tepat itu untuk bersama dengannya, sama seperti yang dilakukan oleh saudaranya. Setelah itu sebabnya, apa yang dibuat oleh Maria mendapat pujian dari Tuhan Yesus. Sebab Maria mengambil satu yang terbaik di ayat yang ke-42. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apakah yang diambil Maria? Maria memilih waktu dekat kaki Tuhan itu untuk mendengarkan perkataannya, untuk menikmati persekutuan dengannya, untuk menikmati kebersamaan dengan Yesus di waktu itu. Dan menurut Yesus ini adalah satu yang terpenting, satu yang baik untuk Marta dan Maria di waktu itu. Sang kakak memilih yang terbaik. Kalau kita perhatikan dalam bahasa Yunaninya, kata ini dipergunakan eukeon, berarti bahwa Maria terus-menerus mendengarkan sang guru. Artinya bahwa Maria sudah memiliki kebiasaan untuk mendengarkan ajaran-ajaran Yesus. Dan ini adalah terjemahan yang tepat. Jika Marta disibukkan dengan pelayanannya kepada Yesus, maka Maria disibukkan oleh pelayanan Yesus baginya.
Saudara yang dikasihi, tanpa kita sadari kita akan mengakhiri tahun gerejawi dan akan memasuki minggu pertama, minggu Advent, 2 minggu yang akan datang. Kita sesungguhnya sedang mempersiapkan hati untuk menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Saudara, pertanyaan saya, bagaimanakah kita mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan? Perikop renungan ini kembali mengajar tentang bagaimana sikap seharusnya menantikan kedatangan Tuhan. Saat itu tadi saya sudah katakan ia sedang berjalan ke Yerusalem untuk disalibkan. Dan ini berarti bahwa Maria dan Marta tidak akan punya banyak waktu lagi untuk bertemu dengannya. Karena itu Yesus menuntut Maria dan Marta memberikan waktu yang terbanyak bagi persekutuan mereka bertiga di kala itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sudahkah sikap sebagai murid juga menjadi sikap kita? Ketahuilah bahwa menjadi murid bukan berarti menyerahkan diri pada kesibukan pelayanan. Jangan sampai kita menempatkan sesuatu yang baik lebih utama daripada yang terbaik, yaitu sikap berpaut pada Allah dengan belajar dan mendengarkan firman-Nya. Ingatlah bahwa kesibukan melayani Tuhan bukanlah alasan untuk tidak punya waktu merenungkan firman Tuhan. Persekutuan pribadi dengan Tuhan, hidup bersama dengan Tuhan adalah harta saudara sekalian yang tak akan pernah diambil orang daripada kita. Kita sungguh tidak tahu apa yang menyenangkan hati Tuhan, kecuali kita selalu memberikan telinga kita sebagai seorang murid untuk mendengarkan suaranya, perkataan-perkataannya, untuk kita hidupi dalam keseharian kita. Saudara, marilah kita menempatkan dan memilih yang prioritas, mendengar firman Tuhan, bersekutu dengannya, memelihara hubungan yang baik dengannya, melebihi daripada semua kegiatan-kegiatan yang lain di dalam hidup kita. Saudara sekalian, kiranya Roh Kudus menolong kita menjadi murid yang baik, yang selalu mendengar dan menurut perkataan Sang Guru Agung kita Yesus Kristus, lebih utama dari semua kegiatan yang lain. Saudara, berapa jam waktu yang kita sisihkan setiap hari untuk bersekutu dengan Tuhan? Inilah jawaban kekuatan rohani kita di sepanjang hari-hari kita mengiring Dia. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak untuk firman-Mu yang kami dengarkan di pagi hari ini. Ajarlah kami untuk mengutamakan, memilih yang prioritas dari semua yang baik. Memilih yang terbaik untuk duduk di dekat kaki Tuhan, mendengarkan perkataan-Mu, bersekutu dengan-Mu, supaya kami mengerti apa yang harus kami lakukan. Bagaimana kami harus hidup di tengah-tengah dunia ini, khususnya di sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan menolong kami untuk memilih satu yang terpenting dari semua yang penting dalam hidup kami. Mengambil waktu untuk selalu bersekutu dengan Engkau, sebagai kekuatan rohani kami berjalan di tengah-tengah dunia ini. Hamba-Mu berdoa setiap jemaat-Mu yang mendengar firman-Mu saat ini. Berilah kesadaran kepada mereka semua, bahwa hanya duduk di dekat kaki Tuhan terletak kekuatan kami untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Seluruh warga gereja atau Raja Mamasa, seklasis Makassar, apapun yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini, kami serahkan diri dalam tangan-Mu. Mereka yang sakit, kiranya Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Mereka yang sedang berduka, Tuhan menghiburkan mereka semua, supaya kami dapat menikmati kehadiran Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Dengarlah doa kami ini ya Tuhan. Kami berseru dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.